Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Publikasi kinerja Bawaslu Kabupaten Boyolali 2021 dimulai. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Pengawas Pemilu. Hadirin dimohon berdiri. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Hadirin disilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah publikasi kinerja Bawaslu Kabupaten Boyolali 2021, di mana akan dipimpin oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali. Kepada Bapak Taryono Sarjana Hukum, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Bawaslu Kabupaten Boyolali, Mas Rubianto, Ibu Puspaningrum, Mas Widodo, dan Bapak Muhammad Mahmudi. Yang kami hormati Bapak Korsek, yang kami hormati staf, hadirin, dan media yang hadir di acara publikasi kinerja Bawaslu Kabupaten Boyolali 2021. Saudara-saudara, sahabat Bawaslu,
bahwasanya seperti kita ketahui Bawaslu Kabupaten Boyolali terdiri dari 5 anggota dan terdiri pula dari 5 divisi. Yang pertama adalah divisi SDM dan organisasi, yang kedua divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga, yang ketiga adalah divisi penyelesaian sengketa proses, yang keempat divisi penanganan pelanggaran, dan yang terakhir adalah divisi hukum, humas, dan data informasi. Baiklah, saudara-saudara hadirin yang kami hormati, untuk publikasi kinerja Bawaslu Kabupaten Boyolali 2021 nanti akan mempresentasikan materinya dari divisi masing-masing, di mana akan diawali dari divisi SDM dan organisasi, hingga kami persilahkan kepada Bapak Muhammad Mahmudi, Sarjana Agama, Magister Hukum, kami persilahkan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali dan seluruh pimpinan Bawaslu Kabupaten Boyolali, yang kami hormati Bapak Ibu dan seluruh sahabat Bawaslu, izinkanlah kami pada kesempatan yang sangat baik ini menyampaikan laporan kinerja dan publikasi atas kegiatan selama setahun yang telah kita lalui di tahun 2021. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan, yang pertama kami mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan arahan dan bimbingan terhadap kami Bawaslu Kabupaten Boyolali, sehingga kami bisa melaksanakan tugas kewajiban selaku anggota Bawaslu di tahun 2021. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu pada kesempatan ini kami atas nama Koordinator Divisi SDM akan menyampaikan beberapa kinerja capaian yang telah kita lakukan di tahun 2021. Tentu divisi SDM ini divisi yang selalu hadir dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu divisi yang lain. Artinya divisi SDM ini hadir mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan kegiatan, bahkan sampai dengan pada evaluasi. Nah, pada kesempatan yang sangat baik ini, Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa di tahun 2021 kita tahu memang tidak ada pengawasan tahapan. Bukan berarti kemudian Bawaslu ini tidak melakukan apa-apa. Sehingga diperlukan publikasi menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu pada tahun 2021. Dan kita tahu Bapak Ibu, Bawaslu di tahun 2021 ini mendapatkan anugerah sebagai lembaga non-struktural yang sangat informatif. Dan tentu saja ini menjadi kebanggaan bagi kita semua bahwa Bawaslu sudah menempatkan dirinya sebagai lembaga yang maju, lembaga yang inovatif, lembaga yang kreatif, dan lembaga yang informatif terhadap masyarakat. Pada kesempatan yang baik ini juga kami akan sampaikan beberapa kegiatan yang secara spesifik dilakukan oleh divisi SDM. Jadi perlu kami sampaikan Bapak Ibu, dalam beberapa jam ke depan kita akan mendengar, kita akan menyaksikan sekaligus mencermati apa yang kemudian dilakukan oleh Bawaslu dari beberapa divisi yang ada di Kabupaten Boyolali. Bapak Ibu yang kami hormati, di awal sudah saya sampaikan bahwa divisi SDM ini selalu hadir dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh
kawan-kawan atau pimpinan divisi yang lain. Banyak hal yang kita sudah lakukan Bapak Ibu terkait dengan divisi SDM dalam rangka mensupport kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh divisi pengawasan, divisi penanganan pelanggaran, divisi penyelesaian sengketa, dan divisi hukum data dan informasi. Bapak Ibu yang kami hormati, divisi SDM pada tahun 2021 ini sudah menyusun sebuah anggaran untuk keperluan pemilihan serentak tahun 2024. Jadi kita Bawaslu Kabupaten Boyolali telah menyusun anggaran dan kita sudah ajukan kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini kita sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah, dengan DPR untuk kemudian anggaran itu bisa sejak awal dipersiapkan oleh pemerintah daerah. Ini penting agar persoalan anggaran ini tidak menjadi hambatan dalam rangka pengawasan di tahun 2024. Bapak Ibu yang kami hormati, divisi SDM tentu saja dalam rangka mensupport kegiatan-kegiatan di Bawaslu ini berusaha semaksimal mungkin untuk kemudian menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mendukung dan menunjang kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten Boyolali. Sehingga kita beberapa kali melakukan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas terhadap sumber daya manusia yang kita punya. Dan tentu saja di tahun 2020 kita memang belum memiliki lembaga ad hoc, karena lembaga ad hoc kita untuk pengawas di tingkat kecamatan dalam rangka pemilihan kepala daerah tahun 2020 kemarin itu berakhir di bulan Februari, sehingga pasca itu kita lebih konsentrasi untuk kemudian membangun sumber daya manusia yang kita miliki di internal Bawaslu, baik itu pimpinan, sekretariat maupun staf yang kita miliki. Yang berikutnya Bapak Ibu, di akhir tahun kita divisi SDM juga membuat laporan kinerja yang itu kita sampaikan kepada pimpinan yang di atas kita, baik di provinsi maupun di pusat begitu. Dan yang terakhir kemarin terkait dengan evaluasi staf non PNS kita sudah melakukan evaluasi dan sudah mengajukan kembali staf kita untuk kemudian diperpanjang di tahun 2022. Jadi banyak hal yang sudah kita lakukan dalam forum yang sangat baik ini. Kita sampaikan tujuan kita tentu saja untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa di tahun 2021 Bawaslu ini juga melakukan atau melaksanakan banyak hal. Dan Bapak Ibu perlu ketahui bahwa Bawaslu mempunyai wewenang pencegahan, kemudian pengawasan dan penindakan. Tentu kalau kita bicara pengawasan dan penindakan, kalau di tahun 2021 ini tidak ada tahapan yang kita awasi, tentu lebih pada pencegahan yang kita lakukan. Dan banyak hal dalam waktu beberapa menit dan beberapa jam ke depan tentu Bapak Ibu dari divisi yang lain akan menyampaikan laporan terhadap kinerja yang sudah dilakukan. Dan sekali lagi ini adalah hasil daripada kerja lembaga, bukan kerja divisi. Divisi ini dibuat hanya untuk memudahkan kita koordinasi dan mapping terhadap sebuah persoalan gitu. Artinya bahwa ini semua adalah kerja-kerja kelembagaan, inilah makna kolektif dan kolegial. Mungkin itu yang kami bisa berikan, sampaikan pada forum yang sangat baik ini. Sekali lagi kami mohon dukungan dari semua pihak untuk kemudian Bawaslu ini ke depan lebih maju, lebih berintegritas, lebih dipercaya oleh masyarakat. Akhir kata, mangan kupat nganggo santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita kembalikan kepada Pak Ketua. Terima kasih Bapak Muhammad Mahbudi dari Divisi SDM dan Organisasi atas pemaparan materinya. Berikutnya kami serahkan kepada Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga kepada Bapak Rubianto, Sarjana Sosial Islam. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali, Bapak Taryono, atas waktu yang diberikan kepada kami di Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga untuk menyampaikan laporan terkait dengan kegiatan ataupun kinerja Divisi Pengawasan selama tahun 2021. Sahabat Bawaslu yang saya hormati, kita tahu bahwa di tahun 2021 ini memang tidak ada tahapan pemilu. Tetapi meskipun demikian, Bawaslu tetap bekerja sebagaimana amanah undang-undang. Salah satu tugas Bawaslu itu adalah adanya kegiatan pengawasan partisipatif, upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Nah, di Bawaslu Kabupaten Boyolali itu ada program Pusdikpatif ya, atau kita lebih sering familiar dengan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif, di mana kita di sini ada salah satu ruang yang kita gunakan untuk sebagai media menyampaikan pesan-pesan pengawasan partisipatif kepada masyarakat, yaitu adanya pojok pengawasan. Tidak hanya itu, di tahun 2021 ada beberapa kegiatan yang dari Divisi Pengawasan ini menjadikan program kerja. Nah, salah satu di antaranya adalah kita mengembangkan desa pengawasan dan desa anti politik uang. Kemudian program kita berikutnya adalah webinar pojok pengawasan. Kemudian ada pembentukan Saka Adiasta Pemilu di tahun 2021. Kita juga di tahun 2021 ada penyusunan buku laporan pengawasan pilkada tahun 2020, dan yang berikutnya adalah ada kegiatan Bawaslu Goes to School. Itu beberapa kegiatan bagian daripada Pusdikpakti. Nah, kemudian ada kegiatan pengawasan tahapan, yaitu kegiatan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Sahabat Bawaslu, saya akan merinci terkait dengan beberapa kegiatan tersebut. Kegiatan pengembangan desa pengawasan dan desa anti politik uang di tahun 2021, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan 4 desa pengawasan dan 4 desa anti politik uang. 4 desa pengawasan itu di antaranya ada di Desa Selo, Kecamatan Selo, kemudian di Desa Sendang, Kecamatan Karanggede, kemudian ada di Desa Giringan, Kecamatan Boyolali, dan juga di Desa Pilangrejo, Kecamatan Juang. Itu yang terkait dengan desa pengawasan. Alhamdulillah 4-4-nya di tahun 2021 sudah kita launching, dan luar biasa tanggapan dari masyarakat, dari respon masyarakat, terutama dari pemerintah desa dan masyarakat desa, tokoh-tokoh masyarakat desa yang ada di sana. Kemudian di Desa Anti Politik Uang yang terdiri dari Desa Senggerong, Kecamatan Andong, kemudian Desa Deragan, Kecamatan Taman Sari, ini adalah Kecamatan Baru, kemudian Desa Potroyan, Kecamatan Nogosari, dan Desa Bentur, Kecamatan Simo. Keempat-empatnya juga sudah terrealisasi di tahun 2001, sehingga kemudian jumlah total desa pengawasan dan desa anti politik uang di tahun 2001 itu kita bisa launching jumlah 8 desa. Nah, kemudian berikutnya adalah kegiatan non pengawasan, kegiatan non tahapan. Kegiatan pengawasan non tahapan ini adalah kegiatan pengawasan
pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, di mana kita tahu bahwa KPU punya tugas untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, sehingga secara konsekuensinya adalah Bawaslu mengawasi kegiatan tersebut. Jumlah pemilih di daftar pemilih berkelanjutan di awal tahun 2021 itu tercatat ada sebanyak 798.847 pemilih. Nah, KPU melakukan pemutakhiran data pemilih, di mana kita melakukan aktivitas pengawasan berupa terdiri pencegahan, kemudian juga pengawasan. Pencegahan kita lakukan dengan kita melakukan rapat-rapat koordinasi baik dengan KPU, dengan stakeholder seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Boyolali, dan juga kemudian kita menerima informasi dari masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kemudian dalam hal kegiatan pengawasannya, kita menyampaikan saran perbaikan di forum-forum rapat koordinasi dengan KPU, dan juga kita langsung melakukan pengawasan langsung terhadap proses rekapitulasi dan penghitungan jumlah daftar pemilih berkelanjutan di KPU. Sehingga kemudian di akhir tahun 2021 kita bisa mendapatkan data pemilih di Boyolali. Kalau kemudian di akumulasi atau kemudian dijumlah di daftar terakhir, di berita acara terakhir itu sejumlah 815.507 pemilih. Nah, dari evaluasi kegiatan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini ada beberapa catatan yang memang sudah kita sampaikan kepada KPU. Di antaranya adalah terkait dengan publikasi, kemudian juga adanya saran dari kami untuk kemudian lebih banyak melibatkan stakeholder dan melibatkan masyarakat, terutama terkait dengan validitas data pemilih yang kemudian disampaikan kepada KPU. Apakah data pemilih yang memenuhi syarat ataupun tidak memenuhi syarat. Di samping itu juga kita menyampaikan himbauan juga kepada terutama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Boyolali untuk kemudian lebih cepat atau kemudian melakukan proses rekam EKTP kepada warga masyarakat Boyolali yang tahun 2021 ini bisa tercatat sebagai pemilih, itu sejumlah sekitar 9 ribuan pemilih yang sampai hari ini belum punya EKTP. Nah, Bawaslu menyampaikan himbauan kepada Disdukcapil untuk segera menyelesaikan perekaman tersebut. Itu beberapa di antaranya catatan-catatan terkait dengan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan pusdikpaktif yang diinisiasi oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali. Alhamdulillah kita bisa mengukuhkan Saka Adiasta Pemilu pada bulan September, tepatnya di tanggal 19 September tahun 2021. Kita sudah mengukuhkan pengurusan Saka Adiasta dan alhamdulillah sudah terbentuk kepengurusannya. Tinggal kemudian di tahun 2022 ini kita akan melakukan kegiatan untuk melakukan rekrutmen dan kegiatan-kegiatan kesakaan yang nantinya juga akan berkolaborasi atau bekerjasama dengan kuartir cabang Pramuka Kabupaten Boyolali, di mana dalam hal ini MOU sudah kita lakukan dengan Warcap. Tinggal nanti di tahun 2022 dan yang akan datang ini kita meneruskan. Nah, mudah-mudahan Saka yang dibentuk ini nanti bisa berjalan dan berkontribusi terhadap kegiatan pengawasan partisipatif di Kabupaten Boyolali. Nah, kegiatan divisi pengawasan berikutnya adalah yang terkait dengan pojok pengawasan. Kita melakukan kegiatan berupa webinar. Di tahun 2021 sudah terlaksana 4 kali webinar, di mana webinar yang pertama ini kita mengundang pembicara yaitu Bapak Bambang Eka Cahyawidodo. Beliau adalah
pernah menjabat di Bawaslu Republik Indonesia di masa jabatan 2008 sampai 2011 dan melanjutkan ketua sampai dengan 2012. Di acara tersebut juga hadir selaku keynote speaker adalah Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Bapak Fajar Syaka. Webinar yang pertama ini kemarin kita laksanakan pada tanggal 6 September tahun 2021. Sebagaimana peserta kita ketahui lumayan, alhamdulillah kemarin penuh, kapasitas Zoom kita itu bisa terpenuhi semua dan masyarakat juga bisa mengikuti lewat aplikasi YouTube yang kita siarkan berikutnya. Nah, webinar pajak pengawasan berikutnya adalah di tanggal tanggal 16 September tahun 2001 kita mengundang pembicara yaitu Bapak Rofiuddin selaku anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dan di situ kemarin kita diskusi soal bagaimana keterbukaan informasi publik menuju profesional bekerja Bawaslu. Luar biasa juga tanggapan dari masyarakat dan tanggapan dari stakeholder yang ada, sehingga kegiatan webinar itu juga bisa berjalan dengan baik. Kemudian dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 2001, webinar pajak pengawasan Kabupaten Boyolali menghadirkan pembicara-pembicara tokoh-tokoh pemuda dari Boyolali. Di kesempatan itu kemarin kita mengundang Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Boyolali, kemudian juga aktivis pemuda Muhammadiyah, ada juga aktivis pemuda Pancasila, dan juga aktivis pemuda gereja. Di tanggal 28 Oktober itu kemarin kita mengambil tema peran strategis pemuda dalam mengawal demokrasi menyongsong pemilu serentak tahun 2024. Di kegiatan tersebut juga sebagai keynote speaker adalah Bapak Fajar Syaka selaku Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Di kegiatan itu juga banyak hal yang kemudian bisa disampaikan oleh peserta, terutama adalah generasi muda di Kabupaten Boyolali, utamanya merespon terkait isu-isu strategis dalam hal menyongsong pemilu serentak 2024. Webinar yang kemarin, yang selanjutnya yang kita lakukan memperingati Hari Pahlawan, itu kita mengundang pembicara itu tokoh-tokoh perempuan di Boyolali. Kemarin selaku pembicara yang pertama juga dari aktivis Fatayat NU, kemudian dari Nasional Aisyah, juga hadir juga anggota KPU Boyolali dan juga anggota Bawaslu Boyolali. Keempat-empatnya ini perempuan. Jadi kemarin kita mengundang Bu Nur Faizah itu Ketua Fatayat, kemudian ada Bu Nur Aini Widyastuti itu Ketua NA, dan ada Bu Puspaningrum selaku anggota Bawaslu perempuan di Boyolali, satu-satunya yang paling cantik di Bintang, dan juga ada Mbak Mayu Dayanti, anggota KPU perempuan di Boyolali. Itu 4 kegiatan webinar di pojok pengawasan yang kita inisiasi, dan mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang kita bisa melakukan hal-hal serupa dengan tema tentunya yang lebih istilahnya lebih up to date menjelang tahapan 2024. Kegiatan kemarin yang berikutnya yang terkait dengan Pusdikpaktif adalah kita menggelar Bawaslu Goes to School. Ini satu kesempatan kita untuk dekat dengan para pemilih pemula, terutama mereka yang masih di kelas 3 SMA atau SMK, yang mungkin mereka baru pertama nanti itu memilih gitu ya di tahun 2024. Alhamdulillah acara kemarin responnya luar biasa. Di SMK Anur Kecamatan Ampel kita menggelar Bawaslu Goes to School dengan kita format model talk show yang bagaimana peran aktif dari teman-teman siswa SMK ini, mereka itu luar biasa rasa ingin tahuannya terhadap pemilu dan demokrasi, dan bisa kemudian mereka
berdiskusi, kemudian menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan proses pemilu, dikemas dengan model proses pembelajaran di SMK, sehingga kegiatan kemarin di SMK Anur memang kita nilai berhasil dalam upaya kita lebih dekat dan menyampaikan pesan-pesan informasi pengawasan partisipatif kepada masyarakat, terutama di kalangan pelajar. Dan kegiatan yang terakhir yang dilakukan oleh divisi pengawasan itu adalah kita menyusun buku hasil pengawasan pilkada tahun 2020. Kita beri judul Calon Tunggal di Tengah Pandemi. Buku ini adalah buku hasil pengawasan selama proses tahapan pilkada 2020, di mana kita tahu bahwa di Kabupaten Boyolali pilkada itu diikuti oleh satu pasangan calon, atau kita lebih familiar dengan paslon tunggal gitu. Di situ buku ini akan menyampaikan informasi-informasi terkait dengan proses-proses pengawasan, mulai dari tahapan pemutakhiran data pemilih, kemudian tahapan pencalonan, kampanye, kemudian tahapan pengadaan logistik pemilu, distribusi logistik, kemudian tahapan pungut hitung sampai rekapitulasi. Bahkan di situ kita juga bercerita soal kegiatan pengawasan partisipatif, dan juga bagaimana kita juga bercerita soal bagaimana menggunakan teknologi untuk pengawasan. Ini kemarin bagaimana Siwaslu yang kita terapkan dalam hal membantu proses pengawasan di jajaran Bawaslu, baik dari kabupaten, Panwascam, BKD sampai dengan Pengawas TPS. Sahabat Bawaslu, saya kira demikian beberapa catatan hasil kinerja divisi pengawasan Bawaslu Kabupaten Boyolali di tahun 2021. Tentunya karena kemarin kita dihadapkan pada situasi pandemi yang luar biasa, di mana ada puncak COVID ya di pertengahan tahun, di mana beberapa kegiatan memang sempat tertunda karena memang harus ada pembatasan kegiatan, pembatasan pertemuan, dan juga terkait dengan situasi COVID di Kabupaten Boyolali. Tetapi alhamdulillah, meskipun demikian di akhir tahun kita bisa menyelesaikan target-target kita, dan harapannya adalah ke depan menjelang 2024 tahapan kemungkinan akan dilakukan atau akan dimulai di tahun 2022. Divisi pengawasan siap untuk kemudian mengawasi proses tahapan pemilu 2024 yang akan dilaksanakan, ya. Sehingga dari capaian-capaian di tahun 2021 menjadi evaluasi bagi kami, di mana kemudian yang masih banyak kelemahan, masih banyak kekurangan, tetapi meskipun demikian kita juga tetap semangat bahwa kelemahan kita jadikan kekuatan untuk kemudian menyongsong 2022 tahapan-tahapan pemilu yang mungkin akan terlaksana. Itu kita sudah siap mengawasi dengan dukungan dari kegiatan di tahun 2021. Desa pengawasan, desa anti money politik, pojok pengawasan, webinar, kemudian kegiatan Bawaslu Go to School, Go to Campus, kemudian juga kita akan melakukan MOU dengan lembaga-lembaga mitra. Ke depan kita bisa usahakan semakin lebih baik dan semakin luas jangkauannya, sehingga ke depan slogan Bawaslu bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu ketegakkan keadilan pemilu, itu kita bisa laksanakan. Saya kira demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan tadi di awal, Pak Ketua, Pak Kerdif, penanganan pelanggaran, Pusat, Koordinator Penanganan Sengketa, Pak Widodo, Koordinator Humas, Kum, Datin, dan Pak Amdi, Koordinator Divisi SDM. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rubianto, Koordinator Pengawasan dan Hubla, atas paparannya. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Puspa Ningrum, Koordinator Penyelesaian Sengketa Proses, untuk memaparkan materi
publikasi kinerja Bawaslu Kabupaten Boyolali 2021. Kepada Ibu Puspaningrum, Sarjana Hukum, Magister Hukum, kami persilahkan. Terima kasih Pak Ketua atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini, kesempatan ini kami Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kinerja yang sudah dilaksanakan oleh Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Pada masa-masa ini, masa non-tahapan dan juga kebetulan masa COVID, tidak menyurutkan dari Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, khususnya dan Bawaslu Kabupaten Boyolali, untuk tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya, diantaranya memberikan sosialisasi kepada masyarakat umum terhadap kinerja dari Bawaslu Kabupaten Boyolali. Khususnya saat ini saya akan sampaikan beberapa hal, diantaranya apa yang sudah dilakukan oleh Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di masa non-tahapan dan di masa pandemi. Di masa non-tahapan, anggaran dari pemerintah tentunya banyak terserap untuk penanganan COVID, tetapi tidak menyurutkan kami untuk melaksanakan tugasnya, yaitu dengan cara sosialisasi melalui daring atau melalui media online yang kita miliki. Kegiatannya dimulai dari sosialisasi terkait dengan penyelesaian sengketa pemilu. Yang pertama adalah adanya sosialisasi mengenai pemohon dalam sengketa pemilu. Kegiatan yang dilaksanakan selama ini adalah dengan cara daring, yaitu melalui podcast, melalui animasi, ataupun talkshow. Yang pertama kita adakan dengan podcast. Podcast yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Maret. Karena podcast narasumbernya satu, yaitu hanya saya, Prof. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pemohon dalam sengketa pemilu. Berikutnya, yang kedua adalah mengenai perbedaan antara sengketa pemilu dengan sengketa pilkada. Para pemirsa hadirin yang ada di sini, perlu kami sampaikan, banyak masyarakat yang belum paham apakah sengketa proses pemilu sama dengan sengketa proses dalam pilkada atau pemilihan. Di sini kami menyelesaikan, menjelaskan perbedaan-perbedaannya. Jadi nanti masyarakat tahu bedanya pemilu dan pemilihan dalam penyelesaian proses sengketa. Itu dilaksanakan dengan animasi. Jadi kita berikan video animasi untuk menjelaskan bagi masyarakat siapa saja atau bagaimana perbedaannya antara sengketa pemilu dengan sengketa pemilihan atau pilkada. Itu pemohonnya, termohonnya, begitu kan hampir sama. Ada perbedaannya disampaikan dalam acara yang kami adakan atau kami tayangkan di melalui kanal YouTube Bawaslu Kabupaten Boyolali. Berikutnya adalah yang ketiga, ini kita lakukan juga podcast dengan narasumber Divisi Hukum dan Datin, yaitu Bapak Widodo, dengan hostnya adalah staf sengketa Bawaslu Kabupaten Boyolali, yaitu Mas Lukman, memberikan penjelasan mengenai sengketa dalam konsep keadilan pemilu. Sengketa dalam konsep keadilan pemilu. Jadi keadilan pemilu itu merupakan tanggung jawab dan kewajiban kita selaku Bawaslu Kabupaten Boyolali pada khususnya dan Bawaslu RI pada umumnya untuk memberikan rasa keadilan pada peserta pemilu. Sengketa itu harus menyelesaikan berdasarkan keadilan pemilu. Kemudian berikutnya acara kegiatan yang kelima, yaitu dukungan sekretaris dalam permohonan penyelesaian sengketa pemilu. Hal ini sangat penting dilakukan dan perlu disosialisasikan kepada masyarakat khalayak umum,
bahwa sekretariat itu mempunyai peran penting dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Di sini kami sampaikan medianya adalah dengan kanal YouTube dengan cara animasi. Kenapa animasi? Karena saat ini Juni-Juli saat itu pandemi sedang tinggi-tingginya dan dilakukan WFH 100%. Agar tidak menghambat dari kinerja Bawaslu, maka dilaksanakan dengan bentuk animasi agar tidak terjadi interaksi secara langsung antara staf maupun antara narasumber. Gitu ya. Jadi ini diadakan dengan cara animasi. Dan saya rasa itu juga sukses dipahami, mudah dipahami juga begitu dan lebih menarik. Kemudian yang keenam, ini sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali, yaitu temanya tahapan adjudikasi dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan narasumber Koordinasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Koordinasi Penanganan Pelanggaran, yaitu Bapak Pariono sekaligus Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali. Kami menyampaikan tahapan-tahapan. Apa itu juga adjudikasi? Adjudikasi ini merupakan bagian dari menyelesaikan sengketa proses pemilu. Ini sudah disampaikan semua di dalam kanal YouTube kami. Silakan nanti kalau penjenengan ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut, silakan mengunjungi kanal YouTube Bawaslu Kabupaten Boyolali. Berikutnya, yang ketujuh, potensi sengketa dalam tahapan pencalonan. Sahabat Bawaslu, setiap tahapan itu mempunyai potensi untuk terjadinya sengketa. Khusus kali ini, kita menjelaskan bagaimana potensi sengketa dalam proses pencalonan. Ini dilaksanakan dengan cara talkshow juga, dengan narasumber Koordinasi SDM organisasi yaitu Bapak Mahmudi dan Koordinasi PHR yaitu Bapak Rudi. Ini dilaksanakan pada Senin tanggal 27 September 2021. Yang kesembilan, 10 tahapan dalam mediasi. Kalau sebelumnya bicara mengenai adjudikasi, kita bicara mengenai mediasi. Tahapan-tahapan apa yang dilakukan dalam proses mediasi di Bawaslu Kabupaten Boyolali. Ini kita sampaikan dengan live streaming pada tanggal 9 Oktober hari Jumat melalui kanal YouTube kita Bawaslu Boyolali. Yang kesembilan, potensi sengketa dalam proses pemilu dan pemilihan dengan narasumber Koordinasi Penyelesaian Sengketa dan Koordinasi PHL yaitu Pak Rudi. Ini perlu dipahamkan bagi para calon kontestan misalnya atau calon caleg misalnya, peserta pemilu gitu ya. Ini potensi-potensi sengketa dan masyarakat juga biar tahu potensi sengketa dalam pemilu, proses pemilu itu apa saja. Kemudian yang terakhir yaitu identifikasi permasalahan pemilu dan pilkada dalam ranah sengketa. Ini dilaksanakan akhir tahun, hampir tutup tahun, yaitu Kamis tanggal 13 Desember 2021 secara live streaming dengan narasumber Koordinasi Penyelesaian Sengketa dan Koordinasi Hukum dan Datin. Sahabat Bawaslu, yang kami lakukan ini selama 1 tahun satu tahun kebelakang, apa yang sudah kami lakukan, dengan harapan masyarakat akan memahami apa dan bagaimana peran Bawaslu, khususnya dalam sengketa, menyelesaikan sengketa proses pemilu. Banyak yang kami libatkan dan dipahamkan, yaitu dengan berbagai narasumber dari beberapa divisi yang ada di Bawaslu, dan juga dengan staf sebagai moderator maupun sebagai host. Kami selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Dari waktu ke waktu kami ingin lebih baik lagi dan acara ini bisa lebih menarik. Harapan kami ke depan akan lebih baik dan lebih menarik. Karena itu kami mohon masukan dari khalayak semua, dari sahabat-sahabat Bawaslu
untuk kebaikan dari Bawaslu Kabupaten Boyolali sendiri. Dan juga bagi masyarakat yang ingin mengetahui proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di Bawaslu bisa menghubungi kami atau membuka kanal YouTube yang ada di kanal YouTube yang kita miliki, yaitu Bawaslu Boyolali. Bapak Ibu dan hadirin dan pemirsa sahabat Bawaslu, begitu kami merasa apa yang sudah kami lakukan jauh dari sempurna, tapi kami berusaha untuk ke depan lebih baik lagi, dan itu agar kami nanti bisa bekerja dengan lebih baik perlu dukungan dari semua pihak. Dan harapan kami juga ke depan tahun 2023 yang sudah mulai tahapan ini, tahapan akan dilaksanakan dengan baik tanpa ada sengketa proses yang berbelit, tanpa ada peradilan jalanan misalnya begitu. Jadi semuanya bisa dilaksanakan dengan wadah yang sudah ada yang dibuat oleh undang-undang. Dalam penyelesaian sengketa proses pemilu adanya di Bawaslu, tidak membuka peluang untuk diselesaikan secara sendiri oleh para peserta pemilu, apalagi oleh orang-orang yang tidak berwenang dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu. Di samping itu, Bapak Ibu, yang kami sampaikan, selain Komisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu melaksanakan tugas sesuai yang tupoksi dan yang diarahan dari Bawaslu Provinsi, kami juga diberi kesempatan atau diberi tanggung jawab sebagai fasilitator dalam SKPP dasar dan SKPP menengah yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi. SKPP dasar sudah dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 6 Oktober 2021 di Semarang, di lokasi Semarang, dan SKPP menengah yang dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 22 Oktober tahun 2021 di Kabupaten Semarang. SKPP itu nanti kesempatan yang akan datang bisa dijelaskan oleh Pak Rudi selaku Koordinator Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, bagaimana Bawaslu itu concern untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam membantu Bawaslu dan tanggung jawab bersama terhadap suksesnya jalannya pelaksanaan pemilu. Karena keterbatasan dari organ yang dimiliki Bawaslu, maka Bawaslu membentuk atau membutuhkan partner bekerja. Di antaranya adalah adanya seorang kader pengawas pemilu. Bawaslu ingin membentuk banyak kader yang bisa membantu Bawaslu untuk mengawasi pemilu sehingga kelak ke depan pemilu akan lebih baik lagi dan lebih bermartabat. Saya rasa itu sahabat Bawaslu yang bisa kami sampaikan hasil kinerja, capaian kinerja yang sudah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali, khususnya Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kabupaten Boyolali. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas dukungan selama ini dan kesetiaan sahabat Bawaslu untuk selalu menyaksikan kanal YouTube kami, meramaikan wadah yang sudah kami miliki, dan biarlah semoga YouTube Boyolali ini, Bawaslu Boyolali ini memberi manfaat bagi masyarakat semuanya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Koordinator Penyelesaian Sengketa Proses atas pemaparan materinya, dan berikutnya pemaparan yang mungkin tidak kalah serunya ini adalah dari Koordinator Hukum, Humas, dan Data Informasi, karena ini berkaitan dengan apa-apa yang sudah dilakukan nanti akan bisa dipaparkan dalam materinya Koordinator Hukum, Humas, dan Data Informasi. Untuk itu kepada Bapak Wigoto, Sarjana Hukum, Magister Hukum, kami persilahkan. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Pak Ketua dan Bapak Ibu anggota Bawaslu Kabupaten Boyolali, langsung saja terkait dengan laporan kinerja Divisi Hukum Humas Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Boyolali, perlu kami sampaikan kepada sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada bahwa sebagaimana kita tahu dan tadi sudah banyak disinggung oleh Bapak Ibu dari divisi yang lain, bahwa selama tahun 2021 memang kita belum masuk pada kegiatan tahapan pemilu maupun pemilihan. Namun bukan berarti kemudian kami di Bawaslu itu tidak melakukan satu kegiatan kaitannya terkait dengan persiapan kami semua dalam rangka menyongsong pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Kami mengistilahkan tahun 2021 itu menjadi masa persiapan, sehingga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang juga kami lakukan, yang tadi juga sudah banyak disampaikan oleh Bapak Ibu dari koordinator divisi yang lain. Untuk divisi hukum, Humas Data dan Informasi, kami perlu sampaikan kepada sahabat Bawaslu sekalian. Yang pertama, kegiatan yang kami lakukan adalah melakukan kajian peraturan perundang-undangan. Ini rutin kami lakukan beserta seluruh rekan-rekan kami di Bawaslu Kabupaten Boyolali, dimaksudkan untuk mengkaji peraturan-peraturan, baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan-peraturan turunan di bawahnya, sebagai satu persiapan kami dalam rangka menjalankan kewajiban kami selaku pengawas pemilu pada pemilu yang akan datang. Kemudian yang kedua, kegiatan di divisi hukum, kami mengikuti rapat koordinasi penyusunan daftar inventarisasi masalah atau DIM per Bawaslu yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Ini dimaksudkan untuk memberikan satu tanggapan, kemudian kritik maupun saran yang kemudian dikompilasi dari seluruh elemen yang ada di Provinsi Jawa Tengah, yang kemudian dijadikan satu daftar inventarisasi masalah yang dikirimkan ke jajaran Bawaslu Republik Indonesia sebagai satu bahan perbaikan munculnya Bawaslu yang akan diturunkan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Itu untuk kegiatan divisi hukum. Kemudian yang selanjutnya untuk kegiatan divisi humas, kegiatan yang kami lakukan itu sebenarnya banyak sekali, karena sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Koordinator divisi yang lain, seluruh kegiatan yang dilakukan oleh divisi yang lain itu menjadi tugas kami di divisi humas untuk kemudian konsep menyampaikan kepada masyarakat melalui seluruh media yang kami miliki dengan tujuan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Yang pertama kami lakukan adalah kami beberapa kali membuat iklan layanan masyarakat. Dalam hal ini dimaksudkan untuk sosialisasi hal-hal terkait dengan tugas-tugas kepengawasan di Bawaslu, khususnya di Bawaslu Kabupaten Boyolali. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan kegiatan publikasi semua kegiatan yang dilakukan di lingkup Bawaslu, baik itu yang dilakukan oleh Bawaslu Republik Indonesia, kemudian Bawaslu Provinsi Jawa Tengah maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali. Publikasi ini juga dimaksudkan sebagai satu bagian memberi informasi kepada masyarakat bahwa Bawaslu, mulai Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah maupun Bawaslu Kabupaten Boyolali selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, memberi satu penyadaran terkait dengan kehidupan berdemokrasi, khususnya terkait dengan meningkatkan kualitas pemilu dan pemilihan. Kemudian kegiatan selanjutnya yang kami lakukan di divisi humas yaitu penyusunan daftar informasi publik atau DIP secara periodik. Ini sejalan dengan perintah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 terkait dengan keterbukaan informasi publik, bahwa kami sebagai lembaga publik berkewajiban untuk membuat layanan daftar informasi publik yang harus kami sampaikan kepada masyarakat.
Ini juga sejalan dengan perintah peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2019, juga peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 dan dikuatkan secara operasional dengan Perbawaslu nomor 10 tahun 2019. DIP ini kami selalu update, kami tetapkan itu setiap maksimal selama 6 bulan, sehingga tahun 2021 kami telah berhasil mengupdate 2 kali daftar informasi publik yang sudah kami share di media sosial kami. Kemudian yang selanjutnya, Divisi Humas juga mengelola PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Boyolali. Ini sebagai lembaga baru yang kami ini baru berumur 3 tahun ini. PPID ini merupakan sesuatu yang masih baru. Ini bentuk nyata dari pelaksanaan peraturan yang telah kami sebutkan di atas tadi, dan alhamdulillah untuk PPID Bawaslu Kabupaten Boyolali sudah menuju ke informatif berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Kami tentu selalu mohon dukungan, selalu mohon doa dan tambahan ilmu dari sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada demi perbaikan kualitas PPID di Bawaslu Kabupaten Boyolali. Kemudian selanjutnya kegiatan yang kami lakukan adalah kami dalam hal ini tim humas yang ada di Bawaslu Kabupaten Boyolali perlu kami laporkan kepada seluruh sahabat Bawaslu bahwa kami di tim humas ini sebenarnya ada 2 staf kami yang melekat di divisi hukum, humas data dan informasi, tetapi oleh kebijakan pimpinan Bawaslu Kabupaten Boyolali kami total ada 8 staf yang kemudian secara simultan membantu kami dalam rangka melaksanakan kegiatan kehumasan di Bawaslu Kabupaten Boyolali. Pengelolaan semua media sosial Bawaslu Kabupaten Boyolali menjadi tanggung jawab kami. Yang pertama terkait dengan pengelolaan website Bawaslu Kabupaten Boyolali. Kemudian yang kedua juga pengelolaan Facebook yang ada di Bawaslu Kabupaten Boyolali. Kemudian juga Twitter, kami juga selalu mengupdate, menyampaikan informasi, meretweet dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan yang terjadi di lingkup Bawaslu. Kemudian kami juga mengelola akun Instagram. Kemudian yang terakhir kami juga mengelola akun YouTube. Dan kita tahu semenjak pandemi ini media sosial itu memegang peranan yang sangat penting dalam rangka mengambil peran untuk memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat, mengingat seperti disampaikan oleh beliau Bu tadi bahwa selama pandemi itu kalau kita mau jujur ada keterbatasan utamanya kita terbatasi ruang dan gerak kita dalam rangka untuk bersosialisasi secara langsung. Dalam konteks itulah sebenarnya semua media sosial ini khususnya dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali mengambil peran yang sangat signifikan untuk memberikan pencerahan, pemahaman kepada masyarakat terkait seluruh kegiatan dan informasi yang ada di lingkup Bawaslu. Kemudian yang selanjutnya kegiatan Divisi Humas Kabupaten Boyolali yaitu penerbitan buletin Bawaslu Kabupaten Boyolali. Sampai hari ini Bawaslu Kabupaten Boyolali telah berhasil menerbitkan 6 kali penerbitan buletin. Tentu ini berkat kerjasama yang luar biasa dari seluruh divisi dan bimbingan dari Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali. Dan untuk tahun 2021 ini dengan segala macam keterbatasan kami mampu menerbitkan 2 kali buletin yang terbit pada bulan April dan yang kedua pada bulan Desember tahun 2021. Kemudian selanjutnya kami juga mengelola laporan layanan informasi publik. Ini sebagai bagian dari tanggung jawab kami sebagai lembaga publik bahwa kami sangat terbuka terkait dengan layanan laporan dan pemberian informasi kepada masyarakat. Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi apapun yang ada di Bawaslu Kabupaten Boyolali, selain bisa mengakses seluruh media sosial yang kami kelola, juga bisa memohon informasi kepada kami. Tentu ada satu
batasan dan klasifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa untuk informasi yang dikecualikan tentu tidak bisa kami sampaikan kepada pemohon. Kemudian yang selanjutnya laporan akhir Divisi Hukum Humas Data dan Informasi yang kami susun dan insya Allah pada bulan ini akan segera kami sampaikan kepada Komisi Informasi maupun kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, kalau kita bicara masalah pentingnya seluruh kegiatan Humas Data Informasi maupun Divisi Hukum, sebenarnya banyak sekali yang bisa kita tulis di sini, namun kami memang sengaja kemudian mengambil poin-poin yang sangat penting karena tadi sudah banyak disampaikan oleh rekan-rekan kami terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan. Sebagaimana kita ketahui sekali lagi bahwa Humas Bawaslu Boyolali merupakan jembatan pemberian informasi dari kami lembaga Bawaslu Kabupaten Boyolali kepada masyarakat luas, kepada sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, dan alhamdulillah sampai hari ini berjalan secara sinergis, dan kemudian kami selalu berharap dukungan dari seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Boyolali ini untuk pengembangan seluruh layanan yang menjadi tanggung jawab kami. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Tentu banyak sekali kekurangan, dan sebelum kami akhiri dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami memohon kerelaan hati dari sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Silakan kunjungi semua media sosial yang kami kelola, mulai dari website kami, Facebook kami, Twitter kami, Instagram kami, dan YouTube kami. Dan kami juga tentu memohon ada sedekah, subscribe, like, dan share untuk pengembangan media sosial yang kami kelola. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Banyak kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Bapak Ketua. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Widodo Sarjana Hukum, Koordinator Hukum Data dan Informasi atas materinya. Sahabat Bawaslu semuanya, berikutnya adalah giliran dari Divisi Penanganan Pelanggaran, dan kebetulan Divisi Penanganan Pelanggaran adalah divisi yang terakhir dalam pemaparan pada hari ini, dan kebetulan pula Koordinator Penanganan Pelanggaran ini yang mengampu dan dipercayakan kepada saya sendiri. Untuk itu saya akan langsung untuk memaparkan sampai di mana kerja penanganan pelanggaran pada tahun 2021. Sahabat Bawaslu yang kami hormati, hadirin yang kami cintai, dalam laporan kinerja Bawaslu atau penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Boyolali pada hari ini, pada tahun 2021, ini akan kami bagi 4 subtema dalam laporan kami, yaitu yang pertama adalah realisasi program kerja berbasis anggaran, karena ini sudah dimasuk di dalam RAB dan sudah diberi anggaran dari Bawaslu Provinsi. Dan kedua yaitu realisasi program kerja dengan berbasis non-anggaran. Nah, ini adalah kerja-kerja pelanggaran yang ini tidak melalui anggaran, tetapi sudah melalui renstra atau rencana kegiatan yang dilakukan oleh Divisi Penanganan Pelanggaran. Di mana Divisi Penanganan Pelanggaran seperti kita ketahui ini juga ada stafnya, yaitu Mas Nanang Sarjana Hukum. Juga yang berikutnya adalah program kerja tidak dapat realisasi. Nah, ini kami menjelaskan kenapa program-program kerja dari penanganan pelanggaran juga ada yang tidak terrealisasi. Nah, ini juga perlu kami laporkan kepada publik, karena ini merupakan hak publik untuk mengetahui sampai di mana kerja Bawaslu
dan kendala-kendala apa dalam penanganan pelanggaran sehingga tidak terlaksana dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Juga di penanganan pelanggaran ini juga kita selalu melakukan penguatan kapasitas. Nah, ini dari kita untuk meningkatkan kapasitas dari kami baik Kodim maupun staf-staf yang ada, tidak hanya staf di divisi penanganan pelanggaran. Yang terakhir juga bahwasanya Bawaslu Kabupaten Boyolali terutama di divisi penanganan pelanggaran ini sudah melakukan atau membuat laporan kinerja akhir sesuai dengan undang-undang, bahwasanya undang-undang ini bahwasanya kita harus membuat laporan akhir. Ini sudah kami susun dan sudah kami cetak, dan nanti setelah ini akan kami masukkan kepada tim humas untuk bisa diinfokan kepada masyarakat sebagai pertanggungjawaban dari Bawaslu Kabupaten Boyolali. Baik, Bapak Ibu sahabat-sahabat Bawaslu, akan kami jelaskan bahwasanya relasi program kerja berbasis anggaran tahun 2021 ini adalah 9 kegiatan. Ini adalah sesuai dengan rancangan anggaran atau RAP yang sudah diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Boyolali. Ini juga tidak terlepas juga dari divisi lain seperti apa yang diungkap dari Bapak Kodim SDM di depan, bahwasanya Bawaslu atau divisi penanganan pelanggaran itu selalu berjalan beriring dengan divisi-divisi lain. Juga yang paling dekat mungkin dari divisi pengawasan dan hubla. Kenapa? Karena divisi penanganan pelanggaran ini akan berjalan apabila salah satunya adalah ada temuan. Ya, temuan ini adalah berawal dari form A yang dimiliki oleh divisi pengawasan. Sehubungan dengan seperti diungkap dari SDM tadi Bapak Mahmudi, bahwasanya karena di tahun 2021 tidak ada tahapan sehingga kita hanya menjalankan hal-hal yang bersifat pencegahan. Ya. Sebagai contoh, pada tanggal 30 Maret 2021 Bawaslu Kabupaten Boyolali melakukan rapat koordinasi di Desa Senggong. Ini seperti yang diungkap oleh pengawasan. Juga berikutnya koordinasi pembentukan desa pengawasan di Desa Selo dengan narasumber dari Ibu Kodim pengawasan provinsi Ibu Ani. Juga dari hal itu selanjutnya kita mengadakan pembentukan desa pengawasan di Pilangrejo. Terus juga pembentukan desa pengawasan di Senggang. Tanggal 26 September 2001 juga melakukan pembentukan desa anti politik uang di Desa Kotornayan. Ini kebetulan yang hadir juga dari atau narasumbernya ini dari provinsi, yaitu Bapak Sri Sumanta, Kodim SDM dari provinsi, yang mana Bapak Sri Sumanta ini juga cukup lama sebagai divisi penanganan pelanggaran di sewaktu masih sebagai Panwas di Kota Surakarta. Juga kemudian desa pengawasan di Desa Urutsewu, pembinaan desa pengawasan di Desa Urutsewu. Nah, di sini kebetulan narasumber juga dari kami, termasuk dari penanganan pelanggaran dari Ibu Puspaningrum, Pak Rubianto, Pak Toto, dan Pak Mahmudi sebagai narasumber di sana, sehingga terjadi interaksi masyarakat. Bahkan masyarakat juga banyak bertanya bagaimana cara melapor yang benar, bagaimana kalau tidak berani melapor. Ini sudah menjadi diskusi di sini. Tanggal 13 Oktober juga melakukan pembentukan desa pengawasan Desa Kiringan. Ini narasumber dari Kodim pengawasan yaitu Bapak Rubianto. Juga tanggal 2 November 2021 melakukan pembentukan desa anti politik uang di Desa Dragan di Kecamatan Taman Sari. Saudara-saudara sahabat Bawaslu, itu tadi 9 relasi kerja berbasis anggaran tahun 2021. Sedangkan realisasi program yang
tidak ada anggaran atau kita melaksanakan ini adalah hanya rencana, dari rencana, bukan dari anggaran yang diberikan dari provinsi. Sehingga ini kita melakukan swadaya dari Bawaslu Kabupaten Boyolali. Yaitu yang pertama adalah pembentukan ILM, yaitu dengan politik uang bekerjasama dengan SMK Anur di Kecamatan Ampel, yaitu Go Bawaslu Go to School. Juga melakukan koordinator atau nonton film penanganan pelanggaran yang dibikin oleh film dari Kodim penanganan pelanggaran se-Jawa Tengah. Juga melakukan talk show ya. Sebagai narasumber saya sendiri divisi penanganan pelanggaran, juga webinar pojok pengawasan, yaitu dari narasumbernya dari Bapak Bambang Eka Tahya. Webinar pojok pengawasan ini juga dari Bapak Muhammad Rofiadin, juga webinar pojok pengawasan pada tanggal 27 Oktober, yaitu Bapak Muhammad Mahmudi dan Bapak Rubianto sebagai narasumber. Juga peningkatan pengetahuan dan keterampilan praktis bagi Krida penanganan pelanggaran terkait potensi terjadinya pelanggaran pemilu, yaitu dari peserta dari MABI Saka Adiasta Kabupaten Boyolali sebagai narasumber saya sendiri. Juga tanggal 4 Juli 2021 Bimtek pengelolaan barang dugaan pelanggaran, yaitu seluruh staf Bawaslu, narasumber juga saya sendiri. Tanggal 11 Juli 2021 dan pendataan dugaan pelanggaran, yaitu seluruh staf juga dengan narasumber juga saya sendiri. Tanggal 12 Maret 2021 Bimtek proses penerimaan laporan dugaan pelanggaran, ini di Kosek dan staf hukum Bawaslu Kabupaten Boyolali. Nah, ini dari realisasi program kerja berbasis non anggaran. Ini ada 12 item kita melakukan kegiatannya dalam tahun ini. Dan dalam kerja-kerja tersebut kita juga ada program-program atau ekstra yang kita tidak terlaksana, yaitu yang pertama ada lima kegiatan yang ternyata belum sempat kita laksanakan. Ini karena semua ada kendala atau ada hambatan-hambatan, yaitu adanya pembatasan dari gugus tugas, yaitu adalah diberlakukannya PPKM dan pembelajaran daring. Ya, yaitu yang pertama adalah Bawaslu Go School yang bekerjasama dengan SMA Negeri 3 Boyolali. Ini tidak bisa terlaksana karena PPKM dan siswa belum bisa tatap muka. Dua, yaitu Bawaslu Goes to Campus, yaitu bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Keperawatan atau Akbid Estu Utomo. Ini juga karena kita masih PPKM, tidak belum terlaksana. Yang ketiga adalah penguatan desa anti politik uang di Desa Cepogo. Ini juga belum bisa terlaksana. Terus penguatan desa anti politik uang di Desa Brajar. Yang kelima adalah pembuatan film penanganan pelanggaran. Ya, ini terkendala peralatan pengambilan video yang sedang dalam proses perbaikan. Ya, ini belum bisa terlaksana sehingga ini sudah diprogramkan, skenario sudah siap, dan menjadi kendala juga bahwasanya pemeran-pemeran yang sudah kita siapkan ini keluar atau mengundurkan diri dari Bawaslu atau diterima di pekerjaan lain, seperti Saudara Kentut ini yang berperan sebagai preman di acara itu juga ternyata pindah tugas atau ditarik dari Bawaslu ke instansi awal. Juga diterimanya Saudara Lukman Hakim, yaitu pemeran salah satu pemerannya juga menjadi PNS. Ya, nanti harus ada perubahan-perubahan atau perbaikan videonya yang nanti ambil. Sahabat-sahabat Bawaslu, selain hal itu, Bawaslu Kabupaten Boyolali juga mengikuti penguatan kapasitas
bagi Kodim maupun dari stafnya, yaitu dengan pada tanggal 25 Maret 2021, yaitu menyesuaikan tempat masing-masing ini dengan daring, yaitu dengan rapat daring penanganan pelanggaran dengan narasumber Ibu Kodim Provinsi Jawa Tengah, Ibu Dr. Ana. Juga kegiatan rakor divisi penanganan pelanggaran juga pada tanggal 14 April. Tanggal 23 April ini bertempat di Media Center Bawaslu Kerinci melakukan rapat koordinasi pembuatan bahan sosialisasi buku dan video penanganan pelanggaran, itu dari Ibu Kodim. Juga tanggal 20 menyelesaikan tempatnya ini daring juga, yaitu rapat finalisasi persiapan pembuatan bahan sosialisasi penanganan pelanggaran. Tanggal 27 yaitu rapat pembuatan bahan sosialisasi juga video penanganan pelanggaran. Tanggal 9 Agustus yaitu rakor pengelolaan barang dugaan pelanggaran. Ini bertempat di Zoom juga. Juga tanggal 15 Oktober rapat finalisasi penyusunan buku penanganan pelanggaran. Ya, ini pada tahun 2021 ini dari penanganan pelanggaran provinsi membentuk atau membuat buku. Sampai sekarang ini masih dalam produksi karena sudah selesai penulisan, tinggal tanggal atau bulan Januari ini akan di launching nanti serentak di Provinsi Jawa Tengah. Saudara-saudara, sahabat Bawaslu yang kami hormati, seperti diungkap di atas, bahwasanya dari penanganan pelanggaran juga sudah membentuk atau membuat laporan kinerja akhir tahun 2021. Nanti saudara-saudara, sahabat semua bisa membaca secara terbuka di lewat media yang ada di Bawaslu, juga bisa ke perpustakaan Bawaslu Kabupaten Boyolali. Saudara-saudara, saya kira itu sedikit dari kami kinerja dari penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Boyolali. Untuk itu, sehubungan laporan dari Bawaslu sudah selesai, ini acara selanjutnya akan kami serahkan kepada pembawa acara, kepada Mbak Nabila Anandita. Kami serahkan kembali, dan dari kami Bawaslu Kabupaten Boyolali banyak mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila banyak kata-kata kami yang kurang berkenan. Terima kasih. Bila berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian publikasi kinerja Bawaslu Kabupaten Boyolali tahun 2021. Terima kasih kepada para pimpinan yang telah menyampaikan publikasi kinerja Bawaslu Kabupaten Boyolali tahun 2021. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih juga kepada sahabat Bawaslu yang sudah menyaksikan acara ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.